Halo guys, assalamualaikum teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi oleh Allah. Adapun yang sedang sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketemu lagi dengan saya, tukang tempe Tulen Super. Tempe Newan Tegal, orang apa? Orang kepenak. Teman-temanku yang ada di rumah maupun yang ada di perantauan, yang bekerja di dalam negeri maupun yang bekerja di luar negeri menjadi seorang TKI, tetap semangat dan semoga sukses. Oke? Terlalu demen kulaning sampean. Ngopi. Seperti biasa ya, sebelum kita lanjut videonya, yang belum sholat silahkan sholat dulu. Jangan sampai video ini menjadikan kita lalai atas apa yang telah diwajibkan oleh Allah terhadap seorang muslim. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, biar teman-teman menjadi orang pertama dan bisa kapan saja mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya gratis setiap harinya. Oke, sudah? Terima kasih. Tenang lo ya. Temenan mas. Pada kesempatan video kali ini ya, saya akan membahas ya cara mengatasi tempe yang berair atau banyu ya. Jadi tempenya itu di tengahnya itu masih mengandung banyak air atau apa? Ketika plastiknya dibuka itu masih banyak airnya, dan biasanya tempe akan mengeluarkan air itu ketika proses fermentasi, tapi ini sudah melewati tahap fermentasi tapi masih berair dan apa cenderung tempenya itu busuk ya. Maka dari itu nah biasanya ya ini karena apa ya, jamur tempe atau kapang tempe ini itu masih berusaha ya, masih bekerja keras untuk bisa tumbuh ke biji kedelai. Makanya apa, tempenya itu masih mengandung air ya, masih intinya banyu. Itu cara mengatasinya ya, buat teman-teman pemula terutama, itu yang harus teman-teman perhatikan itu ketika tahap fermentasinya ya. Jadi ketika tahap fermentasi itu benar-benar harus diperhatikan ya. Jadi ketika sudah kita diamkan selama kurang lebih 24 jam atau satu harian, itu kita lihat, kita perhatikan apakah tempenya itu sudah mulai apa panas ya. Ketika kita pegang itu sudah terasa panas atau belum, atau sudah waktunya untuk kita angin-anginkan atau kita ler ya. Jadi biasanya yang tempe seperti ini yang masih mengandung banyak air itu pertama itu ketika tahap fermentasinya itu kurang diperhatikan. Biasanya yang sering saya temui ya, teman-teman yang sering bertanya pada saya itu tempenya ketika proses fermentasi itu ketika menata tempenya itu tidak dikasih celah atau terlalu mepet banget. Nah, maka dari itu tempenya itu selain kepanasan juga tidak mendapatkan sirkulasi udara yang cukup ya. Jadi tidak mendapatkan oksigen yang cukup untuk kapang tempe atau jamur tempe itu untuk bisa tumbuh. Maka dari itu ibarat apa, ibarat jamur tempe mau tumbuh itu kesusahannya, intinya apa, terlalu banyak energi yang dikeluarkan, makanya tempenya itu banyak mengandung air ya atau banyu ya. Maka dari itu buat teman-teman yang harus teman-teman perhatikan ketika mendapati masalah yang seperti ini, itu ketika proses fermentasinya itu diperhatikan ya, apakah proses fermentasinya itu benar atau tidak. Jadi ketika proses fermentasi ya, intinya kita diamkan selama kurang lebih 2 hari, itu nata tempenya itu harus diperhatikan ya. Apalagi kalau apa tempatnya atau kerennya atau wediknya itu menggunakan papan yang tertutup bawahnya, itu diusahakan benar-benar apa dikasih
celah ya, dikasih jarak antara tempe satu dan tempe yang lainnya agar mendapatkan sirkulasi udara, agar oksigen itu bisa masuk ke tempe ya. Karena kepang tempe ini kan makhluk hidup atau semacam tumbuhan yang membutuhkan oksigen ya. Jadi kalau oksigen yang masuk itu sedikit ya, secara otomatis kapang tempe atau jamur tempe ini tidak bisa tumbuh di biji kedelai dan sehingga mengakibatkan kematian ya. Maka dari itu yang harus teman-teman perhatikan ketika mendapatkan masalah seperti ini, itu tahap fermentasinya itu kita cek ya, kita lihat apakah ada kesalahan di tahap fermentasi. Kalau di tahap fermentasi itu tidak ada kesalahan, berarti ketika proses peragian ya, apakah ketika penirisannya ya, ketika yang menggunakan peragian basah itu kan airnya ketika sudah dicampur ragi kemudian airnya dibuang, ditiriskan ya. Jadi ketika pengemasan kedelainya itu airnya itu sudah benar-benar tiris atau belum ya, intinya wes benar-benar sudah untuk dikemas ya, atau dimasukkan ke dalam plastik atau daun atau apapun itu harus dipastikan ya. Karena ketika airnya itu masih banyak kemudian kok sudah dibungkus, itu juga bisa mengakibatkan tempe teman-teman itu berair ya, atau banyu, biasanya seperti itu. Maka dari itu ketika proses fermentasinya itu sudah benar tapi kok masih terjadi masalah seperti ini, berarti ketika penirisannya itu benar atau tidak ya, itu cara menganalisisnya seperti itu ya. Kalau penirisannya itu benar ya, ketika proses pengemasan tempenya itu benar, ketika tahap penirisannya itu sudah tiris benar, sudah benar-benar kering, kok masih terjadi masalah seperti ini, masih tempenya itu berair atau banyu, itu kita mundur lagi ke proses perendaman ya. Jadi pada tahap perendaman ini proses pengasamannya itu terjadi dengan baik atau tidak ya, pengasamannya itu bagus atau tidak ya. Karena kalau pengasamannya kurang bagus, itu juga bisa mengakibatkan tempe teman-teman itu banyu atau berair ya, atau masih banyak mengandung air. Walaupun sudah menjadi tempe tapi kok masih mengeluarkan air, itu berarti ada masalah pada saat proses pengasamannya ya. Kalau pengasamannya kurang baik, maka kapang tempe tidak bisa tumbuh ke biji kedelai. Karena proses pengasaman ini untuk merangsang tumbuhnya kapang tempe pada biji kedelai ya. Nah, bagaimana kalau pengasamannya itu kurang bagus ya? Yang harus kita lakukan itu ketika tahap perebusan kedelainya. Jadi kembali lagi, kunci yang harus kita pegang itu ketika tahap perebusan kedelainya. Jadi agar terjadi pengasaman yang bagus ya, proses perebusan kedelainya juga harus benar-benar matang sempurna. Jadi seperti itu ya. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang membutuhkan informasi seputar tempe. Jangan lupa share atau bagikan video ini ke akun sosial media teman-teman, ke Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Yang suka video ini silahkan like dan komen di kolom komentar. Yang sudah subscribe, semoga usahanya semakin sukses. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya. Dengan teman-teman subscribe, berarti teman-teman telah mendukung channel ini untuk terus maju dan terus berkembang. Teman-teman juga bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya gratis setiap harinya. Terima kasih yang sudah menonton. Yang masih jomblo-jomblo akan terus saya doakan, semoga cepat dapat jodoh yang soleh dan soleha tentunya. Kalian semua kece banget. Salam tukang tempe.